آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wahai orang yang beriman bertakwalah kalian pada Allah wal tanzur hendaknya perhatikan nafsun setiap jiwa maqaddamat lighad apa yang pernah dia lakukan untuk perbaikan hari-hari ke depan. Wattaqullah takwalah kalian pada Allah innallaha khabir sungguh Allah itu maha teliti bima ta'malun atas apa yang kalian kerjakan. Wala takunu dan janganlah kalian menjadi kalladzina seperti orang-orang yang nasullah lupa sama Allah. Fa'ansahum anfusahum karena mereka sering melupakan Allah. Allah buat mereka lupa pada diri sendiri. Ulaika humul fasikun itu adalah orang-orang yang fasik. Ya bunda rahmati Allah subhanahu wa ta'ala 4 tingkatan orang zikir mengingat Allah. Yang pertama rumusnya ingat Allah, Allah ingat kita. Fadkuruni adkurkum. Ingatlah aku, maka aku akan ingat engkau. Jadi itu tingkatan pertama yang paling mulia. Kalau pengen diingat Allah, maka banyak-banyak mengingat Allah. Surat 2 ayat berapa cari ya, Maya Bunda. Fadkuruni azkurkum. Ingatlah aku akan ingat kalian. Tingkatan yang kedua ya Bunda adalah lepas mengingat Allah. Allahnya lepas, setan langsung hadir. Wa may ya'shu an dzikri rahman nuqayyid lahu syaitanan fahuwa lahu qarin. Kalau nggak mengingat Allah, maka setan langsung dikirim dan akan menjadi pendamping. Jadi kalau nggak mengingat Allah, langsung ada setan yang dikirim dan menjadi pendamping. Tingkatan ketiga, kita sudah belajar dalam soal mujadalah. Kalau setannya dibiarin, kita nggak banyak ingat Allah, nanti istahwadha alaihimus syaitan fa'ansahum zikrullah. Setan nanti menguasai, berkuasa pada diri kita, hingga membuat kita lupa ingat Allah. Ingat yang pertama, ingat Allah, Allah ingat kita. Nggak ingat Allah, setan hadir. Yang ketiga, setan hadir, lama-lama dia berkuasa. Maka makin membuat kita lupa sama Allah. Nah ini tingkatan keempat yang paling menakutkan. Tingkatan yang keempat adalah wala takunu kalladzina nasullaha fa'ansahum anfusahum. Jangan seperti orang yang sering lupakan Allah, nanti Allah akan buat mereka lupa pada diri sendiri. Jadi enggak ingat Allah, maka enggak ingat diri, lupa diri. Jadi enggak sadar siapa dia sudah. Enggak sadar udah umur segini, enggak sadar sudah jadi kakek nenek, enggak sadar. Tapi kelakuan masih begitu aja. Kenapa? Karena sering melupakan Allah. Jadi itu 4 tingkatan orang yang mengingat dan tidak mengingat Allah. Wala takunu kalladzina nasullaha fa'ansahum anfusahum. Dan lepas mengingat Allah, maka Allah akan buat kita lupa diri. Lupa diri itu dia yang bikin aturan, dia yang ngelanggar. Dia yang anti korupsi, ketangkep OTT KPK. Lupa diri itu, ayah bunda. Dan betapa kita perlu banget untuk banyak-banyak zikrullah. Kata Allah, jangan seperti orang-orang yang lupa.
melupakan Allah. Karenanya penting sama ayah bunda, kalau kumpul tuh bersama orang-orang yang banyak mengingat Allah. Itu amat penting. Kalau kumpulin sama orang yang lupa semuanya, maka itu pasti bakal keseret-seret setan. Mulai dari kumpul, nanti ngerokok, nanti alkohol, nanti narkoba, makin dalam, makin dalam, makin dalam. Sampai lupa diri. Tapi kumpul sama orang yang banyak mengingat Allah, hatta pun kita nggak mengingat Allah, kita dapat ampunan. Kalau ayah bunda nggak percaya, cari hadis qudsi yang berbunyi ini. Allah punya malaikat-malaikat yang berkeliling mencari majelis-majelis ilmu dan majelis-majelis zikir. Dan mereka bertasbih, mengagungkan Allah, bertahmid, bertakbir. Cari ini hadis qudsinya. Lalu kemudian Allah bertanya kepada para malaikat itu ketika melaporkan. Mereka berkumpul, apa yang mereka minta? Mereka minta ampunanmu ya Allah. Mereka meminta jannahmu, surgamu. Fahal ro'auha, emangnya mereka sudah melihat surga? Belum ya Allah. Lalu bagaimana kalau misalnya mereka sudah melihat surga? Mereka zikirnya, doanya lebih khusyuk lagi. Terus mereka yang mengingatku berkumpul itu, mereka meminta perlindunganku dari apa? Meminta perlindunganmu dari neraka ya Allah. Fa'al rohauha, emangnya mereka udah ngeliat neraka? Hingga mereka takut dan gitu. Belum ya Allah. Bagaimana kalau mereka sudah ngeliat neraka? Pasti makin mereka minta perlindunganmu dari neraka. Maka kemudian Allah bilang kepada seluruh malaikat terhadap orang-orang yang zikir itu mengingat Allah. Maka perhatikan, wahai malaikatku, saksikan, aku ampuni mereka semua. Aku ampuni mereka semua. Terus malaikat ada yang lapor, ya Allah, enggak semuanya yang mengingat engkau ya Allah. Ada yang datang cuma pengen nyamperin temannya doang. Temannya ada di tempat zikir, dia cuma nyamperin doang. Lihat nih, hadis qudsinya amat indah. Humul qaum. Mereka adalah satu kaum. La yaskobihim jalisuhum. Kalau semuanya sudah dapat ampunan, semuanya juga akan dapat ampunan. Meskipun nggak niat. Ini yang Ustaz bilang, kumpul sama orang-orang yang ahli zikir, ahli ilmu, nggak niat aja diampunin sama Allah. Tuh, Bunda Risma dapat doa, hadisnya. Nanti share di grup. Jadi penting ketika Allah bilang jangan kumpul sama orang-orang yang lupa sama Allah. Jangan. Kumpulnya sama orang-orang yang banyak zikir, mengingat Allah. Dari mana Ustaz bisa kita tahu ciri-ciri orang yang banyak mengingat Allah? Orang yang banyak mengingat Allah ciri-cirinya tuh ya Bunda, belum waktu sholat udah siap. Ciri-ciri. Belum dipanggil nama Allah nih, belum azan dia udah siap. Kayak kita nih, belum azan maghrib udah siap-siap makanan udah pada di depan. Tapi nggak cuma maghrib, seterusnya semua waktu udah siap. Itu ciri-ciri orang banyak ingat Allah. Kalau yang lupa ingat Allah kelihatan juga. Azan udah berkumandang, dia terus saja. Nah itu tanda-tanda orang lupa. Apalagi kalau ayah bunda dapati ada orang yang mulazamah, belum juga azan, udah di masjid dia. Wah itu lebih dahsyat lagi. Kalau ada orang yang sudah terbiasa begitu, itu ada hamba-hamba yang ingat Allah. Terus, enggak terburu-buru. Habis sholat, masih dia ingat Allah. Tasbih, tahmid, takbir. Masuk kamar mandi ingat Allah, keluar kamar mandi ingat Allah. Makan dia ingat Allah, selesai makan minum dia ingat Allah. Dalam hari-harinya, tasbih lebih dia sukai daripada terbitnya matahari, seperti kecintaan Rasulullah terhadap tasbih. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Lebih aku cintai daripada terbitnya matahari pagi, kata Rasul.
Maka kalau pagi dia nggak berzikir, nggak tasbih, kayaknya ada yang kurang. Kalau ya bunda dapati ada orang model gitu, cirinya temenin tuh, temenin. Banyak ingat Allah. Kenapa? Nah ini dalilnya ayat 19. Jangan seperti orang-orang yang melupakan Allah. Jangan kumpul sama orang-orang yang sering lupain Allah. Jadi kumpulnya sama orang-orang yang banyak mengingat Allah. Itu pelajaran yang kedua. Selain tadi 4 fase, 4 tahap orang yang mengingat dan melupakan Allah. Yang kedua, kumpul. Kumpul sama orang-orang yang banyak mengingat Allah. Nanti kita bakal selamat. Kenapa? Karena hadis kursi tadi itu. Umul kaum. Mereka itu satu kaum. La yasqa bihim jalisuhum. Kalau aku sudah ampuni mereka semuanya, yang agak niat juga ikut kumpul, aku ampuni juga. Ulaika humul fasikun. Mereka adalah orang-orang fasik. Dan nggak ngingat Allah itu fasik. Apa itu fasik? Fasik itu adalah orang yang banyak berbuat salah, berbuat dosa. Dan saking nanti terbiasa berbuat dosa, dia nggak khawatir dengan dosanya. Sama, ayah bunda, kalau sesuatu yang paling mahal di dunia ini sudah hilang, terus dia biasa-biasa aja, maka, ini mah orang reckless, sembrono. Jadi, orang sembrono nih nggak usah jadi prioritas jadi teman kita. Kenapa? Contoh, kalau ayah bunda punya karyawan, punya anak buah, hal-hal yang penting aja dia sering lupa. Ah, udah males nih kita nih. Kita jadi atasannya. Disuruh ini dia lupa, disuruh itu dia lupa. Dititipin amanah hilang. Udah males tuh. Nah, sama. Dunia ini semuanya hilang, sirna, sia-sia. Yang paling mahal dari dunia ini apa? Yang paling mahal dari dunia ini Allah. Kalau Allahnya aja udah hilang dalam hatinya, dalam pikirannya, maka apa yang dicari? Kan semua-muanya yang dikejar nih semua di dunia ini. Dikira titel akan membuat hidupnya bahagia, mulia, sejahtera. Titel diraih biasa-biasa aja. Dikira harta juga begitu akan membuat kemuliaan. Begitu hartanya sudah terkumpul, segitu doang. Kekuasaan, sebut aja apa di dunia ini. Dunia ini semuanya sia-sia, hina, fana. Tapi kalau ada Allahnya, baru itu enak tuh dunia ini. Berumah tangga misalnya. Dikira suami, istri, anak-anak tuh lengkap. Enggak, banyak rumah tangga yang enggak ada Allahnya. Kayaknya udah kayak neraka rumah tangga tuh. Pekerjaan begitu sama juga. Kalau pekerjaan makin membuat kita susah, makin membuat kita sengsara karena nggak ada Allahnya. Aturan hutan, aturan setan malah diterapkan di tempat kerja, maka bingung kita. Karenanya, ayah bunda, yang paling hebat di dunia ini, yang paling berharga adalah kehadiran Allah. Maka jangan sampai kalian seperti orang yang melupakan Allah. Allah begitu nyata, begitu jelas, tapi nggak terasa, nggak kelihatan. Wala takunu kalladzina nasullaha fansahum anfusahum. Ulaika humul fasikun. Mereka yang paling berharga, dititipi yang paling berharga, terus hilang, abai, disia-siakan. Itu orang-orang fasik, sembrono, sembrono. Maka kalau kita titipkan wasiat yang amat mahal kepada seseorang, misal anak kita, nah, nih, tolong jaga ya. Ini surat berharga, seluruh kekayaan ayah ada di sini. Titip kepada kamu.
Maka baru 2 pekan kita tanya, mana nak suratnya? Wah, lupa ya. Waktu dia ngomong lupa, waduh, ini nih orang fasik, sembarangan. Nah sama, di dunia ini bakal selamat kalau kalian selalu bersama Allah. Jagain Allah, maka Allah akan jagamu. Jagain Allah, engkau akan dapati Allah bersamamu. Pesan Rasul kepada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu masih kecil. Hadisnya ya bunda cari nanti. Ihfazillah yahfazka. Jagalah Allah. Allah akan jaga kamu. Ihfazillah tajidhu tujahak. Jagalah Allah. Maka engkau akan dapati Allah akan senantiasa bersamamu. Maknanya jaga Allah itu apa? Jaga Allah itu ibadah yang Allah perintahkan kerjakan. Semua larangan yang Allah larang tinggalkan. Dan selalu bersama Allah, maka engkau akan dapati Allah akan bersamamu. Nah itu indah tuh. Ihfazillah yahfazka. Ihfazillah tajidhu tujahak. Dan kalau senantiasa bersama Allah, itu menang. Udah. Jadi selalu menang. Tapi kalau Allahnya ditinggal, hal yang paling mahal hilang, itu dia bakal lupa diri. Lupa diri, itu yang disebut reckless, sembrono. Ulaika humul fasikun. Ini orang yang fasik model kayak gini. Insyaallah. Jazakumullah Bunda. Jumat berkah. Mudah-mudahan Allah berkahi kita semuanya. Assalamualaikum Amin. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.